Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Graystone Channel. Dan ya, hari ini kita lagi nonton live dari Donald Trump yang membahas terkait dengan market crypto ya di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi ini live langsung dan komen-komennya banyak banget. Dan ya, market aku perhatikan juga bereaksi volatile banget ketika Donald Trump mulai membacakan sepatah kata pertamanya. Jadi market tiba-tiba merespon negatif. Sepertinya ini udah mulai indikasi sell on news, teman-teman, ketika Donald Trump naik ke panggung dan menyampaikan pidato yang dia ingin sampaikan ya, Jan. Ya, teman-teman, di video kali ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Happy weekend buat teman-teman. Seperti biasa, kita akan mulai dulu pembahasannya dari kalender ekonomi. Teman-teman, minggu ini lumayan banyak berita ya untuk pasar, dan kita akan lihat beberapa berita penting yang akan kita dapetin di minggu depan. Dimulai dari 30 Juli 2024, kita akan dapat data dari GDP Uni Eropa, dan data ini bakalan sangat-sangat penting. Kemudian juga ada data job opening dari Amerika Serikat untuk perdagangan di hari Selasa tanggal 30 Juli. Di hari Rabu ada data terkait dengan core CPI and CPI dari Uni Eropa, merupakan data yang bakalan sangat penting. Lalu dari Amerika Serikat akan ada data Chicago PMI and pending home sales, serta data tambahan dari crude oil inventory. Data-data ini berpeluang untuk memberikan impact terhadap dolar dan juga euro ya untuk hari Rabunya. Kemudian event yang paling kita nantikan adalah di hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024. Akan ada data FOMC statement, kemudian Fed interest rate decision atau keputusan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat. Ya, kita udah tahu pasti sih kalau Bank Sentral Amerika Serikat berpotensi akan menahan suku bunganya di 5,5%. Namun yang paling penting untuk kita perhatikan adalah seperti apa isi pidato dari Jerome Powell ataupun statement yang akan diberikan oleh Jerome Powell terkait dengan keputusan yang mereka ambil, khususnya untuk forecast ke depannya. Apakah mereka akan beneran cut rate di bulan September? Who knows, teman-teman. Kita akan lihat datanya di tanggal 1 Agustus dini hari ya. Lalu akan ada data yang lain terkait dengan Bank of England juga akan melakukan keputusan terkait dengan suku bunganya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus jam 6 sore. Kalau kita lihat dari forecast di sini menunjukkan bahwa kemungkinan Bank of England atau Bank Sentral Inggris akan mulai memangkas suku bunga 25 basis poin. Dari sebelumnya 5,25% menjadi 5% saja. Ini adalah berita bagus untuk kita di perdagangan tanggal 1 Agustus nanti. Kemudian ada data jobless claim Amerika Serikat dan juga ISM Manufacturing PMI and Prices dari Amerika Serikat. Waspada di tanggal 1 Agustus ya. Kemudian di hari Jumatnya akan ada beberapa member FOMC yang akan speech. Dan juga data non-farm payroll yang tidak akan kalah memberikan efek terhadap pasar. Jadi itu adalah beberapa data-data penting yang akan kita dapetin semingguan ke depannya, teman-teman. Buat yang trading di market crypto, hati-hati ya, volatilitas market lagi diuji saat ini. Jadi jangan asal pasang short atau long, karena biasanya memang volatile banget. Tergantung Donald Trump akan menyampaikan apa yang bakalan menjadi planning mereka ke depannya, teman-teman. Nah, nanti untuk detailnya teman-teman bisa cek langsung di komunitas Telegram kita ya. Aku udah posting link live YouTube-nya Donald Trump speech. Teman-teman, aku mau forward satu event datangnya dari CoinEx ya. Jadi CoinEx lagi ngadain campaign yaitu mulung bareng CoinEx dan berhadiah USDT serta tiket CoinFest ke Bali. Ini eventnya masih berlangsung sampai 4 Agustus nanti. Nah, mumpung masih ada momentum, jadi aku sampaikan campaign ini kepada teman-teman. Siapa tahu ada yang belum tahu. Jadi
cara untuk teman-teman bisa mengikuti campaign ini adalah yang pertama wajib punya akun di CoinX. Teman-teman tidak perlu melakukan KYC, cukup daftar dengan email dan juga password aja di link yang aku sudah sertakan. Atau yang mungkin sudah punya akun CoinX, teman-teman juga bisa ikutan kompetisi ini, nggak masalah meskipun teman-teman bukan pengguna baru. Gitu. Jadi masukkan email, masukkan password, kemudian teman-teman sudah punya akun CoinX, sangat mudah. Jangan lupa juga untuk isi form yang sudah aku sertakan di kolom deskripsi video ini. Nanti formnya teman-teman isi apa alamat CoinX kalian, username kalian, lalu masukkan tim pilihanmu. Teman-teman pilih tim seputar investasi. Ya, ini tim kita teman-teman, jadi dimasukkan, nanti teman-teman akan berpeluang untuk mendapatkan hadiah. Individual hadiahnya ada 2, ada mulung prize pool dan juga mulung prize pool 1 dan juga mulung prize pool 2. Jika teman-teman trading minimal $10 saja di market spot ataupun market futures, teman-teman berpeluang mendapatkan hadiah di prize pool 1. Total hadiahnya itu sampai 1.500 USDT. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita satu tim itu dapat jatah sekitar 1.500 USDT dan bakalan dibagikan ke seluruh member yang sudah menyelesaikan trading 10 US dollar dalam campaign ini. Gitu. Jadi tergantung nih, misalkan yang ikut adalah 10 orang. Jadi masing-masing dari teman-teman, jika teman-teman sudah trading $10 akan berpeluang mendapatkan 1.500 USDT dibagi 10 orang. Berarti totalnya sekitar 150 USDT per orang. Meskipun teman-teman sudah atau hanya melakukan trading sampai $10 saja. Namun kalau pesertanya mungkin 100, ya tinggal 1.500 dibagi 100. Berarti dapatnya cuma $15 saja. Itu. Kemudian kalau teman-teman bisa menyelesaikan volume trading yang lebih besar, yaitu sebanyak 10.000, teman-teman berpeluang mendapatkan hadiah yang prize pool nomor 2. Ini hadiahnya lebih gede, yaitu 200 USDT. Contoh nih, teman-teman adalah member yang melakukan trading sampai 10.000 USDT dan ternyata dalam satu grup kita itu cuma 5 orang. Berarti ya 2.000 dibagi 5. Berapa tuh? 2, ya dapatnya 400 ya, 400 USDT per orang yang sudah menyelesaikan campaign tersebut. Nah, buat top grup yang bisa memperoleh trading volume dan juga jumlah pengguna trading yang paling banyak, itu mendapatkan hadiah paling gedenya itu 600 USDT satu orang. Jadi ini untuk top leader atau top skornya gitu. Terus akan ada hadiah 3 CoinVest Trip yang akan diberikan pada teman-teman, dan juga ada subsidi buat ke Bali juga. Jadi campaign dari CoinVest teman-teman sudah bisa akses langsung ya dan beli tiketnya. Aku perhatikan lumayan tuh tiketnya, $150 ya teman-teman. Dan ini hadiahnya akan akan langsung teman-teman klaim. Ya, hadiahnya adalah tiket untuk ikut CoinVest di tanggal 22 sampai 23 Agustus di Bali. Teman-teman, kalau teman-teman beli tiketnya itu harganya 150 paling murah ya. Jadi daripada teman-teman mahal-mahal ya, mendingan ikut campaign ini dan lumayan teman-teman bisa mendapatkan akses untuk join bersama dengan banyak sekali speaker di sini ya. Ada speakernya Manta, ada speakernya dari beberapa exchange, kemudian juga dari beberapa pengembang kripto ya, serta ada juga beberapa influencer dari Indonesia yang juga menghadiri. Siapa tahu teman-teman pengen kenalan ataupun teman-teman juga pengen mendapatkan opportunity teman-teman. Jadi ya siapa tahu bisa diajak kerjasama ataupun dapat tawaran kerja, who knows. Ya, jadi yang mau join langsung aja ikuti campaign ini dan jangan khawatir kalau teman-teman bingung, aku sudah sertakan juga kok untuk video tutorialnya. Teman-teman juga bisa akses langsung di kolom deskripsi video ini. Teman-teman, leaderboard sudah diposting dan ternyata tim seputar investasi saat ini berada di peringkat 11. Ya, jadi waktu masih ada kesempatan buat kita untuk comeback teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen berpartisipasi ya monggo aja, sampai 4 Agustus batas waktunya. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan dari beberapa berita yang ada pada market. Bitcoin Beach co-founder claim Bitcoiner want to move
Families to El Salvador. Waduh, ini adalah salah satu konglomerat ya dari Bitcoin Association, bukan Bitcoin Group lah. Jadi kayak antusiasme kripto gitu, namanya adalah Bitcoin Beach. Dia ini pengen untuk pindah katanya ke El Salvador. Mungkin karena El Salvador menyediakan banyak sekali kemudahan bagi mereka yang pengen berinvestasi di market. Apalagi sekarang presidennya ya Nayib Bukele sangat-sangat ramah terhadap kripto. Mungkin regulasi di sana juga cenderung baik ya kan, sehingga penerimaan terhadap kripto di sana bakalan menyebabkan banyak orang yang pengen pindah ke negara El Salvador. Kemudian ada berita yang lain juga datang dari Wazir X. Kemarin kan sempat kena hack tuh, ada serangan gitu teman-teman, dan sekarang mereka sudah menyediakan recovery plan sebanyak ya jumlahnya belum diketahui, tapi kemarin dia kena hack sampai 230 juta US dollar, dan sekarang mereka sedang mempersiapkan untuk dana recovery-nya. Sepertinya sih dana recovery-nya bakalan sesuai dengan nominal tersebut. Wazir X ini adalah salah satu anak usaha atau perusahaan yang sudah diakuisisi oleh Binance. Jadi dia adalah exchange yang ada di India, teman-teman, diakuisisi oleh Binance, dan yang mana kita tahu ya kan, exchange Binance kalau ada masalah, ada kendala, biasanya dia recovery. Dan Wazir X menerima hal tersebut, dan ya ini ini sudah ada pernyataannya di Twitter. Ternyata 45% untuk user yang mengalami kerugian itu bakalan mereka recovery. Ya, jadi berita bagus tentu saja untuk menjaga kepercayaan dari para nasabah. Untuk perdagangan di tanggal 26 kemarin juga kita dapetin ada beberapa data yang cukup penting. Kalau kita lihat dari data sini, ada outflow yang sangat besar dari Ethereum ETF milik Grayscale. Outflow-nya luar biasa tinggi, teman-teman, 1,5 miliar US dollar. Sementara inflow-nya nggak seberapa. Ya, paling banyak didominasi oleh BlackRock ya di 442 juta US dollar. Terus juga ada Bitwise dan juga Fidelity. Gitu. Jadi outflow masih cenderung lebih besar. Sementara dari inflow and outflow dari Bitcoin, BlackRock masih terus melakukan akumulasi, sementara Grayscale masih dalam arus keluar, Fidelity, ARK Invest, Bitwise juga masih dalam arus masuk. Itu sih nggak terlalu banyak sentimen dan juga berita. Ini sebenarnya aku mau lanjutin nonton si Donald Trump. Udah selesai apa belum dia conference? Katanya sih pidatonya sekitar 30 menit teman-teman. Jadi mungkin usai video ini aku mau lanjut nonton. Jadi kita akan lanjut lihat ya, pergerakan Bitcoin drop lagi teman-teman ke 67.900-an setelah kemarin dia sempat recover naik sampai 69.400 karena Donald Trump effect ya. So far kita akan dapat closing time frame daily di perdagangan hari ini, dan menurut saya sih ini lumayan bikin weak, lumayan bikin kaget. Ada pola inverted hammer yang potensial terbentuk sampai closing time frame daily untuk hari ini. Jadi waspada buat teman-teman, tekanan jual masih ada, smart money juga masih sangat-sangat aktif kelihatan memperdagangkan market ya. Jadi kenapa dia koreksi? Mungkin karena sell on news teman-teman. Jadi market berspekulasi Donald Trump akan bicara yang baik-baik di acara Bitcoin Conference. Jadi sebelum dia bicara, market dibawa naik dulu ya, dinaik tinggikan sampai 69.000, belum sampai 70.000 udah dikoreksi, udah di sell off, dan sekarang ya harganya kelihatan drop banget ini kalau di time frame kecil. Nah ini udah mulai tekanan jual ya. Jadi itu teman-teman, hati-hati jangan FOMO di pasar meskipun Bitcoin naik. Target next level di level support ada di 66.700-an. Belum tentu tercapai, tapi kita akan lihat gimana market bakalan merespon hal tersebut. Kalau dari saya sih posisi weekend saat ini kita lebih kepada proses koreksi maybe ya. Before besok mungkin akan mulai ada sedikit kenaikan karena closing time frame weekly kita juga bakalan dapetin besok. Pergerakan Bitcoin masih dibayang-bayangi oleh merah ya, indikasi koreksi teman-teman. Jadi semoga aja sih nggak dalam ya teman-teman, biar di bulan ini kita bisa create satu hal yang positif lah, karena bulan Juli
bulan Juni kemarin kita udah merah dan bulan Juli ini semoga bisa positif. Jadi yang terbaik aja buat pasar. Kemarin BTC Dominance lumayan turun loh teman-teman. Lumayan turun beberapa altcoin kayak Manta, kemudian apa nih AAV, Cardano itu agak strong. Namun sekarang ya udah pada kena tekanan jual lagi. Ya itulah market teman-teman. Di time frame weekly potensial positif jika Bitcoin mampu closing di kisaran level 68 ribuan. Ya, tapi kalau di bawah itu ya mungkin lanjut ke 66 ribu guys. Itu time frame weekly, time frame monthly overall kita belum ada indikasi bearish yang parah kok teman-teman. Jadi masih so far masih aman aja buat pasar Bitcoin. Semoga sih ini cuma konsolidasi wajar aja. And then pergerakan Bitcoin bisa kembali recover naik sampai 90 ribu sampai 108 ribu next target kita untuk tahun ini ya. Jadi semoga bisa achieve before election atau pemilu Amerika Serikat, Bitcoin bisa recover. Semoga ini adalah momentum-momentum untuk cicil beli teman-teman. Oke, paling gitu aja buat update kali ini. Market juga volatile. Kita nunggu closing aja, teman-teman. Nggak berani terlalu banyak spekulasi. Nah, ini Bitcoin udah kembali naik mendekati 68 ribu. Jadi volatile banget lah. Oke, at the end gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis langsung di kolom komentar channel YouTube ini. Dan aku mau lanjutin nonton live dari Donald Trump. Thank you so much for watching. Ya, Andri, makasih.